Venga. No, no tenía ni idea. Kisah berfokus kepada seorang pria tukang kayu bernama Tom yang baru saja dipecat dengan alasan yang tidak masuk akal, sehingga Tom pun melampiaskan kemarahannya dengan merusak mesin kasir di sana. Alhasil karena perbuatannya itu, Tom dikejar oleh atasannya dan karena takut dimintai ganti rugi, Tom bersembunyi di sebuah lemari yang akan dikirim menggunakan mobil kol buntung, sehingga sang atasan pun tak bisa menemukannya. Alangkah belegugnya, Tom tak sengaja terbawa oleh mobil tersebut dan sesampainya di lokasi, mamang-mamang yang mengangkat lemari itu tak menyadari bahwasannya di dalam lemari tersebut terdapat manusia yang ikut terbawa sehingga Tom berada di situasi yang tidak memungkinkan untuk keluar. Hay una puerta más grande. Vamos, adentro. Singkat cerita, saat Tom keluar dari dalam lemari, dia menyadari bahwa dirinya berada di dalam sebuah kamar pun segera bersembunyi di bawah kasur karena ada dua orang yang masuk ke kamar tersebut yang rupanya itu adalah seorang suami istri dan lemari tersebut merupakan warisan dari kakeknya si istri yang meskipun di kamar itu sudah ada lemari yang estetik dan rata dengan dinding, tetapi si istri tetap menyimpan lemari warisannya di kamar tersebut tepat di depan lemari yang sudah ada. ¿Y estas otras son las de...? Malam pun poek, Tom ketiduran di bawah kasur pasangan suami istri tersebut dan saat Tom terbangun, dia melihat kaki dari seorang anak gadis pasangan tersebut yang dimana anak itu terdiam seperti menyadari keberadaan Tom sehingga dia mendekat dan tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi dari Tom yang merasa ketakutan dan wajar saja merasa takut karena dia berada di rumah orang asing yang tidak dia kenal. Kemudian Tom memanfaatkan situasi yang dimana saat kedua pasangan itu tidur pulas, Tom pun bergegas menuju kamar mandi untuk buang hajat yang sedari tadi dia tahan. Selesai membuang hajatnya, Tom yang penasaran mencoba melihat kamar anak gadis pasangan itu dan dia merasa semuanya sudah tidak benar. Hingga Tom pun bergegas untuk pergi, akan tetapi saat di sini dia terpikirkan nasibnya yang baru saja dipecat dan menjadi pengangguran dan tidak punya penghasilan. Tetapi di sini dia jelas-jelas berada di rumah yang bagus sehingga Tom pun memutuskan tidak jadi pergi dan kembali bersembunyi di bawah kasur. Saat pagi tiba, pasangan tersebut pergi keluar untuk beraktivitas dan anak gadisnya pergi bersekolah yang membuat Tom pun keluar dari kediamannya di bawah kasur dan jelas pada jam pagi, dia melakukan sarapan dan walaupun menjadi hama di rumah orang lain, Tom nampak masih tahu diri dengan mencuci piring bekas dia makan dan bekas makan keluarga ini. Tom kemudian pergi ke gudang untuk mencari pakaian bekas yang tidak terpakai, di mana Tom nampaknya serius untuk tinggal di rumah ini yang hal itu bisa kita lihat ketika Tom membuat sebuah pintu rahasia di belakang lemari tersebut yang terhubung dengan lemari di belakangnya. Tentu hal ini bukanlah hal yang sulit bagi Tom karena sebagai tukang kayu yang sangat berpengalaman, Tom dengan mudah mewujudkan itu semua. Ketika pasangan itu tiba di rumah, sang istri yang bernama Lucy dibuat heran dengan gelas dan piring yang sudah rapi sehingga dia menyimpulkan putrinya lah yang telah membereskannya. Namun sang suami yang kita sebut saja sebagai Junaid membantah itu semua karena sejak kapan anaknya rajin beberes dan kemungkinan itu telah dirapikan oleh Lucy yang mungkin lupa telah membereskannya. Habrá sido María. Que la medicación podía provocar pérdidas de memoria. Keesokan paginya saat semua sudah keluar untuk beraktivitas, Tom pun segera keluar lemari dan melakukan rutinitasnya membersihkan rumah. Namun kali ini dia tidak hanya bersih-bersih, melainkan mencari barang-barang yang sudah agak rusak agar diperbaiki. Saat tiba di rumah, Lucy kembali dibuat bingung dengan semua piring yang sudah bersih dan seiring berjalannya waktu, Lucy mulai terbiasa saat tiba di rumah dengan keadaan rumah yang sudah bersih dan rapi. Pada suatu malam alangkah apesnya Tom ketahuan oleh putri keluarga tersebut yang bernama Naila. Namun karena Naila baru bangun tidur sehingga penglihatannya masih remang-remang yang membuatnya tidak sadar dengan keberadaan Tom.
Saat Lucy libur kerja dan sedang bersantai, Lucy menghubungi sahabatnya untuk curhat perihal kejadian aneh yang sering dia alami sejak lemari peninggalan kakeknya berada di sana. Di mana Lucy rupanya pernah mempunyai saudara kembar saat kecil yang hal itu ditegaskan dengan sebuah foto dan selembaran catatan yang Tom temukan di dalam lemari itu, sehingga mulailah Lucy berteori bahwa semua kejadian aneh di rumah ini merupakan perbuatan dari saudara kembarnya tersebut. No sé, por ejemplo, los platos están limpios, las camas están hechas. A ver cómo. Bukannya merasa takut, Lucy malah jadi kangen kepada saudara kembarnya yang dimana dia masuk ke dalam lemari dan duduk untuk mengenang masa kecilnya yang sering bermain dengan saudara kembarnya di dalam lemari. Hal itu membuat Tom sedikit was-was karena Lucy duduk tepat di samping Tom dan hanya terhalang kayu dengan ketebalan beberapa inci. Ya sé que estás aquí. Beberapa hari kemudian ketika semua orang pergi seperti biasanya, Tom dibuat kaget dengan Naila yang tiba-tiba saja pulang bolos sekolah bersama pacarnya yang bernama Paing. Sebagai pria dewasa, Tom langsung hafal dengan watak si Paing yang merupakan pemuda tidak punya otak yang hanya memanfaatkan Naila di mana saat mereka masuk ke dalam sebuah kamar dan melakukan kegiatan dewasa. Tom sempat mendengar percakapan mereka yang di mana Paing meminta untuk merekam perbuatan itu dengan kamera ponselnya. Di sini kita mengetahui kepedulian Tom kepada keluarga ini yang tidak melulu tidur, nyatu, ngising, dan menjadi hama, di mana Tom diam-diam mengambil ponsel milik Naila dan menemukan fakta bahwa Naila selalu diperas uang dengan ancaman video kegiatan dewasa mereka akan dikirim kepada orang tuanya. Keesokan harinya Naila terlihat kebingungan karena handphonenya tak ada. Saat semua tengah keluar, Tom menyempatkan diri nongol di jendela untuk menghirup udara segar dan mau tidak mau harus menyapa tetangganya karena dia sudah terlanjur kelihatan. Tak berselang lama, muncullah cecenguk Paing yang rupanya Tom menggunakan ponsel Naila untuk mengundangnya ke rumah ini. Di sana Tom mengaku sebagai ayah Naila dan meminta Paing untuk menjauhinya dan berhenti memerasnya. Jika tidak, maka Tom akan melaporkannya kepada kedua orang tuanya. Este es el Bobby del María. Supongo que lo conoces. Igual tú tratas así a todas las chicas. Selesai dengan masalah yang dimiliki Naila, kini Tom kembali pada Lucy yang tengah duduk di dalam lemari kayu. Di momen ini, Tom terbawa perasaan ketika seolah menjadi bagian dari keluarga ini yang ketika ada hal buruk terjadi, maka Tom tidak akan segan membantunya meski ia sadar betul posisinya di sini bukan siapa-siapa, hanya orang asing yang ikut nimbrung di keluarga yang bisa dibilang berduit dan ia tak lebih dari seorang hama rumah. Akibat aksi Tom kepada Paing kemarin, Naila pun marah kepada ayahnya karena ia kira ayahnya lah yang memerintah Paing untuk menjauhi Naila. Sehingga terjadilah adu cocot di keluarga ini yang membuat Tom merasa sedikit bersalah. Pues mira, papá, Raúl es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿vale? Vaya, qué bien. Hari libur tiba. Lucy dan Naila berencana berlibur ke rumah orang tuanya di luar kota, sementara Junaid memilih tak ikut karena ia beralasan masih memiliki pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Dan tepat pada saat mereka berangkat, Junaid pun langsung membersihkan diri dan memakai wewangian untuk menyambut seseorang yang akan datang. Alangkah terpelongonya Tom ketika melihat Junaid dengan wanita lain yang ternyata selama ini Junaid telah berselingkuh dengan wanita lain yang tiada bukan adalah rekan kerjanya di kantor. Rupanya kepergian istri dan putrinya ia manfaatkan untuk bermesraan dengan selingkuhannya di rumah ini. Malam harinya, selingkuhannya yang bernama Loli masih berada di rumah ini dengan Tom yang menjadi saksi bisu tentang maksiat yang mereka lakukan. Junaid kemudian menceritakan awal mula bertemunya ia dengan Lucy sebelum menikah, di mana mereka tak sengaja bertemu di rumah sakit saat Junaid dirawat akibat sengatan tawon yang ternyata Junaid dan Lucy memiliki alergi yang sama terhadap sengatan tawon dan itulah awal mula mereka bisa bertemu satu sama lain. ¿Tú no has fantaseado nunca con que alguien se muere? Saat mereka tidur, Tom akhirnya bisa keluar setelah cara rape nungkup di dalam lemari. Melihat banyak piring bekas mereka makan berdua, Tom menjadi malas untuk membereskannya. Bahkan ia teramat stres saat menyadari bahwa kebahagiaan keluarga ini harus dirusak oleh sang kepala rumah tangga itu sendiri. Esok paginya saat Junaid membawa Loli belanja, Tom berniat membuang hama sebenarnya di dalam keluarga ini yang dimana Tom berencana untuk menghabisi Junaid bukan dengan membunuhnya dengan tangan sendiri, melainkan dengan bantuan tawon agar Junaid tersengat dan kematiannya terlihat murni seperti sebuah kecelakaan.
Karena pengetahuannya begitu minim, Tom memanfaatkan internet untuk membuat sebuah jebakan untuk menangkap beberapa tawon yang ada di luar. Dan setelah ia menangkap beberapa tawon, dia membuat tawon itu pingsan menggunakan sebuah asap, lantas memasukkannya ke dalam tong sampah di dapur agar ketika Junet membuka tong sampah tersebut, para tawon akan menyerangnya secara gerombolan. Singkat cerita, Junet dan Loli pun pulang, dan tepat pada sore harinya setelah mereka melakukan pengenceritan, Loli pun izin pulang sebelum istri dan anak dari Junet pulang ke rumah ini. Y aunque no me mirases y no me hablases, Tak lama setelah Loli pulang, Junet bergegas membereskan rumah yang telah ia kotori dengan perselingkuhan seperti kancut dan kasur yang sudah berbulukut bekas keringat mereka, termasuk pizza bekas mereka makan, dan ketika ia membuka tempat sampahnya, inilah yang terjadi. Tom yang berada di dalam lemari pun mendengar teriakan dari Junet yang meminta tolong. Lantas ia pun bergegas keluar untuk memeriksanya, yang ternyata jebakannya sesuai dengan rencana, yang dimana Tom mendekati Junet dan melihat penderitaan si tukang selingkuh hingga Junet dijemput oleh ajalnya. Lalu terdengar suara mobil datang dan Tom langsung masuk ke dalam lemari, yang ternyata itu adalah Lucy dan Naila yang sudah pulang dari liburannya. Dan ketika masuk ke dalam rumah, Lucy langsung menghubungi bantuan setelah melihat suaminya terbujur kaku tak bernyawa. Polisi pun datang dan langsung menginvestigasi lokasi dan memeriksa seluruh sudut rumah ini tanpa mencurigai ada sebuah pintu rahasia di balik lemari kayunya. Ditambah lagi, adanya sebuah sengatan tawon pada tubuh Junet yang menguatkan kejadian ini bukanlah pembunuhan, melainkan murni sebuah kecelakaan. Había restos de comida por todas partes, pero Lucy pun menitipkan Naila kepada ibunya untuk menenangkan diri setelah kepergian sang suami. Sementara ia tetap tinggal di rumah karena merasa itu akan jauh lebih baik. Cariño. Saat Lucy tidur di kamarnya, Tom yang merasa iba kepadanya pun memutuskan untuk keluar dan naik ke atas ranjang lalu memeluk Lucy dari belakang. Di momen ini Lucy tampak membuka matanya tanpa terkejut sedikit pun. Dan disinilah letak plot twist dari film ini, karena rupanya sejak awal Tom berada di rumah ini, Lucy sudah menyadari semuanya sejak Tom ketiduran di bawah kasur. Lucy juga sebenarnya sudah mengetahui sang suami selingkuh sehingga ia memutuskan meninggalkannya di rumah dan berharap suaminya akan dipayahan oleh Tom yang ia pikir seorang perampok. Namun rupanya Tom bukanlah seorang rampok, melainkan hanya seonggok benalu yang numpang tanpa diundang di rumahnya. Terlepas dari semua itu, Lucy merasa lega karena akhirnya tujuan utamanya untuk membalaskan dendam pada sang suami berhasil berkat bantuan dari Tom, dan film pun berakhir. Makna yang bisa kita ambil ialah, dalam kehidupan ini, setiap individu memiliki perannya sendiri dan jangan biarkan diri kita menjadi beban bagi orang lain dengan terus-menerus bergantung kepada mereka. Sehingga kita harus belajar untuk mandiri, memberikan kontribusi yang berarti dan saling mendukung dengan cara yang seimbang. Siapa di sini yang masih menjadi benalu? Cobalah belajar mandiri agar ketika ditinggalkan oleh sang inang, kalian akan tetap survive dimanapun kalian berada. Saya Tom berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kedeng heula minjem chargerna dan anggeus buset dah. Bye bye.